Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas, ittaqullah haqqa taqwahu, haitsu qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna yaumakum hadza yaumun azim wa 'idun karim. Ahallallahu lakum fihi at-ta'am wa harrama alaikum fihi siyam, wa huwa yaumu tasbihin, tahmidin, wa tahlilin, wa ta'zimin. Fasabbihu rabbakum fihi wa adzimuhu wa tubu ilallah wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa merayakan hari kemenangan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sebelumnya kita sudah melaksanakan perintah Allah yang berupa menjalankan ibadah puasa selama 30 hari atau 1 bulan penuh. Setelah kita menjalankan puasa 1 bulan penuh, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah kebahagiaan yang disebut dengan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, di pagi hari ini kaum muslimin di belahan dunia dapat merayakan salat Idul Fitri dengan mengawali salat yang kemudian kita nanti selesai salat kita akan sama-sama bermaaf-maafan. 1 bulan penuh sudah kita latih diri kita, kita hapuskan diri kita dari segala macam bentuk dosa melalui
melaksanakan perintah puasa, melaksanakan sholat sunnah, melaksanakan dengan infak sedekah, melaksanakan zakat fitrah dan zakat mal, yang insya Allah pelaksanaan yang kita lakukan ini semua, seluruh rangkaian ibadah puasa, semoga itu menjadi penebus dosa kita, sehingga kita lahir pada hari ini, di pagi hari ini, tanggal 1 Syawal, sejak terbenamnya matahari sampai pada pagi hari ini, kita diposisikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai umat yang lahir kayaumin waladatu ummuhu, seperti seorang bayi yang baru lahir tanpa ada dosa dan tanpa ada noda. Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, sidang Id yang berbahagia, begitu selesai Ramadan, masuk 1 Syawal, sejak terbenamnya matahari tadi malam, terbenam matahari 1 Syawal masuk, Ramadan sudah meninggalkan kita. Pada saat itu ada 2 golongan manusia. Begitu matahari terbenam masuk 1 Syawal, ada 2 golongan manusia. Siapa mereka? Mereka adalah yang pertama, orang yang bahagia. Siapa itu yang bahagia? Seorang yang bahagia itu adalah orang yang menjadikan Ramadan ini adalah syahrun azimun, bulan yang penuh dengan keistimewaan, sehingga keistimewaan bulan Ramadan tidak disia-siakan. Dia kejar keistimewaan Ramadan melalui puasa dengan sempurna, dipenuhi syarat dan rukunnya. Dia kejar bahwa Ramadan itu adalah bulan penuh ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kejar dan berusaha keras untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui melaksanakan seluruh perintah-perintahnya dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya. Dia selalu berdoa, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan janji kepada Allah untuk tidak melaksanakan dan mengulangi perbuatan-perbuatan dosa dan perbuatan-perbuatan maksiat. Mulai hari itu dia berjanji untuk terus melaksanakan perintah, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan berjanji dia meninggalkan seluruh larangan Allah, baik yang kecil maupun yang besar. Dia mengatakan bahwa sesuai dengan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mengatakan bahwa syahrun mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Keberkahan Ramadan Allah berikan kepada siapa saja, tanpa batas dengan bahasa, tanpa dibatasi dengan warna kulit, tanpa dibatasi dengan bahasa, dengan suku. Siapapun, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Siapapun mereka, apapun sukunya, ketika dia memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah itu sangat dekat dan selalu mengabulkan permintaan seorang hamba. Inilah orang-orang yang merasa bahagia, merasa senang karena ibadahnya diterima, karena dosanya sudah dihapuskan, sehingga dia ibarat bayi yang baru dilahirkan oleh seorang ibu tanpa ada
dosa dan tanpa ada noda. Yang kedua adalah orang yang menyesal, yang merugi. Kenapa dia menyesal dan merugi? Satu, dia katakan Ramadan itu seperti bulan-bulan biasa, seperti 11 bulan yang ada, tidak ada bedanya antara Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Dia tidak mengerti qad adhallakum syahrun azimun syahrun mubarak syahrun fihi lailatun khairun min alfi syakri. Di dalam hadis sudah sangat jelas mengatakan begitu banyak keistimewaan bulan Ramadan, tapi dia tidak manfaatkan Ramadan ini dengan baik. Allah berikan kartu diskon pada saat dia belanja, tapi kartu diskon itu tidak pernah dipakai. Allah berikan ampunan, silakan ambil ampunanku, tersebar di mana-mana. Kapan saja kalian ambil, di siang hari silakan, malam hari silakan. Tetapi kita tidak mau mengambil ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah memberikan sarana yang dikatakan bahwa fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalam Ramadan itu ada satu malam yang apabila kita beribadah, maka nilainya itu adalah 1000 bulan dan lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadar adanya hanya di bulan Ramadan, tidak ada di bulan-bulan lain. Peluang ada, kesempatan untuk mendapatkan ampunan, maghfirah, keberkahan, mendapatkan Lailatul Qadar, tetapi kita tidak memanfaatkan Lailatul Qadar itu. Kesempatan kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar ada dan kita bisa, tetapi kita tidak manfaatkan itu. Kita lebih memilih mungkin tidur, mungkin ngobrol, mungkin duduk di tengah jalan, mungkin duduk bersama teman yang tidak ada artinya. Bukankah ini kita memilih sebuah pilihan yang Allah sudah siapkan Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan? Tapi dia memilih untuk menolak pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan luar biasa. Belum tentu kesempatan ini bisa kita raih pada tahun yang akan datang. Siapa yang bisa menjamin hidup kita sampai esok hari? Siapa yang bisa menjamin hidup kita sampai bulan depan, apalagi sampai tahun depan? Enggak ada yang menjamin. Umur kita hanya ada di genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tahun ini kita sia-siakan Ramadan yang begitu penuh keberkahan, penuh dengan keistimewaan, lalu kita sia-siakan, kapan kita mau merubah diri kita agar diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, negeri kita menjadi lebih baik dari tahun-tahun yang lalu? Jangan berharap negeri kita akan menjadi baik, menjadi sejahtera, keamanannya semakin baik. Jangan berharap kalau kita tidak mulai dari diri kita sendiri. Justru negara ini adalah, isinya adalah manusia, warga negara, diantaranya adalah kita-kita ini semua. Kalau kita tidak memulai dari diri kita, lalu berharap lingkungan menjadi lebih baik, sebuah desa menjadi lebih baik, kecamatan menjadi lebih baik, itu tidak akan menjadi sebuah harapan kecuali kita bersama-sama. Ayo kita mulai dari diri kita. Hadirin sidang Idul Fitri yang berbahagia,
Yang kedua yang merugi adalah orang yang berpuasa tapi sia-sia. Dia melakukan puasa, kenapa dikatakan sia-sia? Mungkin tidak terpenuhi syarat rukun. Kenapa tidak terpenuhi syarat rukun? Mungkin karena kebodohan tanpa ada ilmu. Atau puasa terpenuhi syarat rukun, akan tetapi puasanya hanya dia bisa menahan lapar dan haus. Lapar haus dari mulai terbitnya fajar sampai terbenam matahari, dia sanggup menahan itu. Tetapi dia tidak sanggup untuk menahan lisannya, untuk menahan telinganya, untuk menahan matanya. Jika dia berpuasa di siang hari, akan tetapi masih tetap melakukan sebuah kezaliman. Suka membohongi rakyat, membohongi orang lain, suka menipu. Maka orang yang berpuasa seperti ini, yang tetap melakukan perbuatan dosa, apakah dengan kebohongan, apakah dengan sumpah palsu, apakah dengan menipu rakyat, ataukah dengan berbuat namimah, mengadu domba dan berbuat ghibah. Jangan diharapkan siapapun orang yang melakukan ini, apakah kita sebagai rakyat biasa, ataukah para pejabat yang mengurus negeri ini, lalu dia berpuasa, sanggup menahan lapar, sanggup menahan haus dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, tetapi kebijakannya selalu menyengsarakan rakyat, selalu berbuat bohong, selalu menipu rakyat. Maka jangan diharapkan bahwa puasa yang seperti ini adalah puasa yang sia-sia. Yang ketiga, siapa yang merugi? Yang merugi itu adalah orang yang tidak menghidupkan malam Ramadan dengan sempurna dan dengan baik. Ramadan, malam kita diperintahkan siang hari untuk berpuasa dengan sempurna. Malamnya diperintahkan untuk menghidupkan malam Ramadan. Maka ketika kita menghidupkan bulan Ramadan, mulai terbenamnya matahari, sampai terbenamnya matahari, sampai terbitnya fajar, dan pada malam itu termasuk Lailatul Qadar, maka apa yang kita kerjakan itu akan bernilai 1000 bulan. Salat wajib mulai dari maghrib, ba'diyatul maghrib, kemudian kita melaksanakan salat isya, mungkin ditambah dengan tarawih, ditambah dengan witir, kita tambah lagi dengan qiyamul lail kita walaupun hanya beberapa rakaat, ditambah lagi kita dengan tilawatul Quran dan tadarusan Al-Quran. Maka malam itu yang kita lakukan, maka itu akan bernilai 1000 bulan. Maka barang siapa yang pada malam itu dia melaksanakan sholat sunnah, dia berinfak sedekah, maka infak sodakohnya itu bernilai 1000 bulan. Sholat sunnahnya akan bernilai 1000 bulan. Silaturahimnya pada malam itu, kalau kebetulan malam itu adalah Lailatul Qadar, maka silaturahim Allah akan kucurkan kebaikan, balasan berupa pahala yang lebih daripada 1000 bulan. Kaum muslimin yang berbahagia, maka orang yang merugi yang ketiga ini adalah orang yang tidak memanfaatkan malam-malam Ramadan dengan baik.
Dia tidak gunakan malam Ramadan untuk sholat tarawih, untuk sholat isya berjamaah, untuk sholat witir berjamaah dan qiyamul lail serta tadarusan. Maka mereka adalah orang-orang termasuk merugi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dunia ini sejatinya adalah sebuah ujian. Dan tidak ada satupun orang hidup kecuali diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi ketika Allah memberikan kepada kita kesehatan yang sempurna, kemampuan untuk meraih kebahagiaan, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, lalu apakah kita memanfaatkan atau tidak? Maka orang yang memanfaatkan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, ini adalah orang yang lulus ujian. Orang yang memilih untuk tidak memanfaatkan Ramadan, ini juga adalah sebuah ujian yang Allah berikan kepada mereka. Dan mereka lebih memilih untuk membiarkan dirinya untuk tetap terus dalam bergelimangan dosa. Bahkan para nabi dan utusan Allah pun tak luput dari ujian. Sejak kita terlahir di dunia ini, dihadapkan dengan berbagai ujian. Ketika memasuki sekolah ada ujian. Di setiap kenaikan kelas ada ujian. Dan bahkan mau lulus pun ada ujian. Ketika akan melamar kerja, kita diuji. Dan saat promosi jabatan juga ada seleksi ujian. Demikian juga kehidupan dunia sejatinya adalah ujian, di mana tempat kelulusannya adalah kehidupan akhirat, yaitu surga atau neraka, bahagia atau sengsara selamanya. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah menciptakan kematian dan kehidupan. Lalu ayyukum ahsanu amala. Setelah itu siapa di antara kalian yang tetap masih perbuatannya baik? Ujian yang diselenggarakan oleh manusia tentu sangat berbeda dengan ujian yang diselenggarakan oleh Allah. Ujian di sekolah maupun di dunia kerja sangat bersifat rahasia. Jangankan jawabannya, soal-soalnya pun bersifat rahasia. Sangat berbeda dengan ujian masuk surga. Jangankan soal-soalnya, kunci jawabannya pun sudah diberitahukan oleh Allah dan sudah menjadi rahasia umum. Maka sungguh sangat bodohlah kita jika tidak lulus masuk surga. Dan kunci masuk surga itu adalah kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu adalah kalimat tauhid, yaitu kalimat berperbedaan antara muslim dan non-muslim. Kalimat penentu kebahagiaan di surga atau kesengsaraan di neraka. Innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah lalu bertujuan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, kita sering mendengar ayat hadis, bahkan di antara kita ada yang hafal hadis ini, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasul qala idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar
wa sufidat asyayati, rawahu Muslim. Ketika masuk bulan Ramadan, maka syaitan-syaitan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka, dan pintu-pintu neraka ditutup. Memang begitulah keutamaan bulan Ramadan, di mana setan-setan akan dibelenggu, pintu surga akan dibuka dengan lebar-lebar, dan pintu neraka akan ditutup. Tetapi hadis di atas tidak tepat dimaknai secara tekstual. Untuk memahaminya perlu memahami makna majazi. Setan dibelenggu di bulan Ramadan bukan berarti setan tidak akan menggoda manusia untuk melakukan perbuatan dosa. Buktinya banyak. Saat puasa pun masih banyak yang tidak sholat, masih banyak yang membatalkan puasa lantaran tidak kuat menahan lapar dan menahan haus. Secara majazi, setan dibelenggu berarti umat muslim yang menjalankan ibadah puasa diberikan kemampuan lebih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar tidak tergoda dengan bisikan-bisikan setan. Lantas bagaimana dengan adanya kata pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup? Maksud pintu surga dibuka karena bulan puasa amal soleh akan dilipat gandakan pahalanya, sehingga kesempatan masuk surga jadi lebih besar. Sedangkan pintu neraka ditutup berarti di bulan puasa kesempatan kita melakukan perbuatan dosa lebih kecil dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalimat tauhid la ilaha illallah yang sudah kita miliki dan kita simpan dalam hati bisa jadi tidak dapat kita gunakan untuk membuka pintu-pintu surga. Hal itu dikarenakan pintu surga terkunci dari dalam. Maka oleh karena itu kita perlu mengetuk pintu-pintu tersebut. Ada satu hadis yang mencakup amalan-amalan yang dapat membuka dan mengetuk pintu-pintu surga itu, yaitu hadis wa an Abi Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala ayuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wasilu al arham wasallu wan nasu niyam tadkhulul jannah bisalam. Nasihat ini disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat memasuki kota Madinah. Dalam hadis tersebut ada 4 amalan yang dapat membantu kita mengetuk dan membuka pintu surga. Pertama, menebarkan salam. Salam secara bahasa dipahami sebagai ucapan, yaitu yang sering kita ucapkan dan kita dengar dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah ucapan salam yang harus kita jadikan sebagai tradisi baik kita. Salam juga dimaknai sebagai keselamatan dan perdamaian. Setiap muslim dimanapun berada dituntut untuk menebar keselamatan dan perdamaian, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan, sebagai wujud keimanan kita kepada Allah. Dan tidak patut seorang muslim menimbulkan keresahan, kerusakan, dan kehancuran dalam tatanan kehidupan. Karena itu menjadi penghalang baginya untuk masuk neraka. Yang kedua, memberikan makan. Memberikan makan kepada orang yang tidak mampu. Oleh karenanya, kewajiban negara, kewajiban pemimpin, itu ada 3. Yang pertama, falyabudu rabb hadzal bait. Di dalam surat Al-Maun, bagaimana negara, para pemimpin memberikan keamanan, memberikan kesuksesan agar warganya bisa beribadah dengan baik.
Bahkan fasilitas juga harus diberikan kepada warga negara. Ini adalah kewajiban kita sebagai pejabat, kewajiban kita sebagai pemimpin. Yang kedua, alladzi at'amahum min ju', memberikan makan kepada warganya. Pemimpin berkewajiban untuk dapat memberikan makan, memberikan kesejahteraan, bukan hanya diberikan berbentuk BLT, akan tetapi pemimpin memberikan pekerjaan kepada warga, sehingga warga tidak terlalu mengharapkan apa yang diberikan oleh para pemimpin, oleh pemimpin-pemimpin. Yang ketiga, wa amanahum min khauf, memberikan jaminan keamanan dalam hidup ini. Semuanya dijamin keamanannya, daratnya perlu dijaga, tidak boleh diganggu, hartanya perlu dijaga, nggak boleh diganggu, kehidupannya juga harus diberikan keamanan, sehingga warga negara hidup dengan aman dan tentram. Yang ketiga, untuk membuka pintu surga itu adalah dengan menjalin silaturahim kepada sesama, kepada tetangga, kepada saudara, kepada keluarga, wabil khusus kepada orang tua kita yang telah mengasuh kita, mendidik kita, dan membesarkan kita. Wahai saudara, beruntunglah kalian ketika seibu bapak kita masih ada. Kejar mereka, cium tangan mereka. Mereka begitu susah mendidik kita, membesarkan kita. Kita sekarang sudah menjadi orang hebat. Kita sekarang sudah berilmu. Kita sekarang sudah menjadi seorang pejabat. Itu tidak akan ada artinya kalau dibandingkan dengan asuhan didikan orang tua kita. Sebodoh apapun mereka, semiskin apapun mereka, yang jelas mereka sudah mendidik kita menjadi orang seperti ini. Oleh karena itu hadirin, kejar mereka. Inilah yang dapat membuka pintu surga. Kalau kita berdurhaka kepada orang tua, maka pintu surga tidak akan terbuka. Dengan amalan-amalan puasa tadi, dengan silaturahim, dengan infak sedekah, kalau kita berbuat durhaka kepada orang tua kita, kesempatan pada Lebaran, pada Idul Fitri untuk bisa minta maaf kepada kedua orang tua kita. Keempat, orang yang menghidupkan malam Ramadan, yang selalu dia berdoa, yang selalu meminta ampun, yang dia melakukan qiyamul lail, yang dia melakukan tadarusan Al-Quran. Dengan itulah pintu-pintu surga akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, demikian khutbah singkat ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah selalu membimbing kita di jalan yang lurus dan memberikan kekuatan kepada kita untuk beristiqomah di jalan tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas, ittaqullaha fima amar. Wantahu ma amana wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikati bi qudsi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarribin warda Allahumma anil khulafa ar-rasyidi Abi Bakrin wa Umara wa Uthmana wa Ali wa an baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bisanin ila yaumiddin warda anna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aizal islam wal muslimin wa adzilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasaraddin wakhdhul man khadalal muslimin wa damir a'da'aka a'da'ad-din wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma adfa'annal bala wal waba wal zalazil wal mihan wa su'il fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimina amah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana dhalanna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar walillahil hamd. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Taqabbala minkum tilawatahu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.